فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Telah kita lewati kemarin akhwani fillah beberapa athar seputar Harits Al-A'war yang Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala kadzabah, ya. Tayyib kadzabahu Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Dan akan kita baca akhwani fillah pada athar-athar setelahnya yang menunjukkan kenapa kok Harits Al-A'war ini didustakan dari sisi ra'yunya, dari sisi keyakinan dan akidahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan gulunya terhadap Ali dan juga pemikiran Rafid. Ada pemahaman Rafidah padanya. Baik. Nah, sekarang ditunjukkan buktinya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala fi muqaddimatihi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id Imam. Qala haddatsana Jarir an Mughirah an Ibrahim. Nah, adapun Jarir telah kita lewati di depan. Nah, yaitu Jarir bin Abdullah Al-Hafidh, Jarir bin Abdul Hamid Al-Dabbi pada sanad sebelumnya. Qutaibah bin Sa'id mengambil dari Jarir bin Abdul Hamid Al-Dabbi. Seorang thiqah. An Mughirah, yang dimaksud dengan Mughirah di sini juga telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Mughirah siapa? Ibnu Maksam Ad-Dabbi juga. An Ibrahim. Ibrahim di sini Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakhai, yang lebih dikenal dengan apa? Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Seorang thiqah imam. Termasuk muftinya ahli Kufah di zamannya, dikenal dengan kefakihan dan kesalehannya. Dan beliau wafat akhwani fillah dalam keadaan bersembunyi dari Hajjaj bin Yusuf Az-Zalim saat itu. Ini termasuk di antara imam yang wafat bersembunyi dari kezaliman Hajjaj adalah Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Tidak bertemu dengan seorang pun dari kalangan sahabat kecuali Aisyah. Itu pun beliau bertemu dengan Aisyah dalam kondisi kecil. Sehingga tidak meriwayatkan dari beliau, hanya pernah melihat. Taib.
Di antara kekurangan yang disebutkan oleh para imam tentang Ibrahim ini, dia adalah seorang yang banyak melakukan irsal, yaitu meriwayatkan secara mursal. Kana yursilu katsiran, banyak meriwayatkan secara mursal. Mursal itu maksudnya apa? Seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau tidak bertemu dengan mayoritas sahabat. Beliau hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Ini Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai rahimahullah. Qala Alqamah. Alqamah mengatakan, qara'tul Qur'ana fi sanatain. Alqamah Ibnu Qais An-Nakhai dilahirkan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan dari sederetan para sahabat, di antaranya Umar, Utsman dan Ali, juga Sa'ad dan Hudzaifah serta yang lainnya. Seorang tabi'in thiqah. Termasuk di antara murid terdekat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan beliau yang dikenal oleh ikhwan fillah sangat mencocoki Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan oleh Abu Ma'mar, "Qumu bina ila ashbahin nasi hadyan wa samtan wa dallan bi Ibn Mas'ud." Faqumna ma'ahu hatta jalasa ila Alqamah. Berdirilah kalian untuk pergi bersama kami menuju orang yang paling serupa bimbingannya, sifat-sifatnya, gayanya dengan Abdullah bin Mas'ud. Maka kami pun berdiri berjalan bersama Abu Ma'mar sampai duduk di majelisnya Alqamah. Taib. Jadi Alqamah termasuk di antara murid terdekat sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Qala Alqamah qara'tul Qur'ana fi sanatain. Alqamah mengatakan, aku membaca Al-Quran dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau para salaf ikhwani fillah mengatakan seperti ini, maksudnya qara'tu ay hafidtu. Jadi jangan dikira cuma sekedar baca mereka. Nah, oleh karena itulah para syurah mengatakan makna qara'tu ay hafidtu, aku menghafal Al-Quran secara keseluruhan dalam jangka waktu 2 tahun. Mengambil dari apa? Dari mufassir sahabah, termasuk marja' dalam qiraah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga mereka mengambil Al-Quran juga mengambil penafsirannya. Faqala al-Harith, tapi lihat bagaimana Harith menimpali hal tersebut, menimpali perkataan Alqamah ini. Faqala al-Harith, yani al-A'war,
Al-Qur'anu hayyin, al-wahyu asyad. Quran itu ringan, kamu baca menghafalnya 2 tahun itu ringan. Al-wahyu asyad, wahyu itu yang lebih berat. Nah, apa makna wahyu yang diinginkan oleh Al-Harits Al-A'war ini, akhwan? Tayyib. Yang dimaksud dengan wahyu di sini, yaitu perkara yang diklaim oleh orang-orang Syiah. Dengan persangkaan batil mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan sesuatu kepada Ali berupa wahyu-wahyu. Jadi beliau memberikan wahyu secara rahasia kepada Ali, dan juga ilmu-ilmu gaib yang tidak diketahui oleh yang lain. Ini klaim dari orang-orang Syiah. Menurut mereka untuk mempelajari wahyu ini itu lebih sulit, lebih berat daripada Al-Quran, dan Al-Quran di sisi mereka ringan. Baik. Dan ini termasuk dari perkara yang diingkari atas Harits Al-A'war, yang menunjukkan buruknya akidah dia. Buruknya akidah dia. Baik. Yang berpemahaman Syiah, bahkan berpemahaman Rafidhah wal iyad billah. Oleh karena itulah didustakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala pada asar sebelumnya. Qala wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir. Qala haddatsana Ahmad yakni Ibn Yunus. Qala haddatsana Zaidah 'anil A'mash 'an Ibrahim. Ana al-Harits qala ta'allamtul Qur'ana fi 3 sinin wal wahya fi sanatain, aw qala al wahya fi 3 sinin wal Qur'ana fi sanatain. Al-Hajjaj Ibnu Sya'ir khanifillah telah kita lewati dulu. Yaitu Hajjaj Ibnu Abi Ya'qub Ibni Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj Ibnu Abi Ya'qub atau Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tapi dia bukan yang zalim. Makanya para a'immah ikhwanifillah, karena kesamaan nama dan kesamaan orang tua, untuk membedakan dengan Hajjaj bin Yusuf al-Zalim, kemudian dinisbahkan kepada laqab dari bapaknya, Hajjaj bin Sya'ir, imam thiqatun hafidh. Qala haddatsana Ahmad yakni Ibn Yunus. Yunus di sini ya khanifillah nisbah kepada kakeknya. Adapun orang tuanya sebenarnya adalah Ahmad Ibnu Abdillah Ibni Yunus. At-Tamimi Al-Kufi, sering dinisbahkan kepada kakeknya. Merupakan rijal dari Bukhari dan Muslim. Digelari oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan Syekhul Islam. Ketika beliau mengatakan kepada seseorang, ukhraj ila Ahmad bin Yunus fa innahu Syekhul Islam. Keluarlah kamu menuju kepada Ahmad bin Yunus, karena sesungguhnya dia Syekhul Islam. Dan ini termasuk puncak jadi tautsik, ya, puncak penthikohan seorang ulama. Adapun Zaidah, seorang yang masyhur khanifillah, Zaidah Ibnu Qudamah, thiqatun, yang pembahasan beliau masyhur dalam Sifatus Shalah, dikarenakan Zaidah Ibnu Qudamah ini yang menambahkan, menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, dan tambahan beliau tambahan yang syadz.
Walaupun beliau sendirinya adalah seorang thiqah sabat. Adapun A'mash, masyhur siapa namanya A'mash? Al-A'mash namanya siapa? Inda Kasha. Sulaiman ibnu Mihran. Tayyib. Telah kita lewati beliau imam. Adapun Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai yang baru saja kita lewati. Naam. Tabi'i saghir. Karena hanya melihat Aisyah radhiyallahu anha saja di waktu kecilnya. Nah, di sini an Ibrahim An-Nakhai An-Harits Al-A'war mengatakan aku mempelajari Al-Qur'an dalam jangka waktu 3 tahun dan mempelajari wahyu dalam jangka waktu 2 tahun. Atau dia mengatakan qala, di sini ada syak dari perawi. Yang dikatakan oleh Harits Al-A'war ini apa sebenarnya, ragu-ragu perawinya. Maka dia datangkan dengan menunjukkan keraguan. Atau dia katakan al-wahya fi 3 sinin wal Qur'ana fi sanatain. Aku menghafal wahyu dalam jangka waktu 3 tahun dan Quran dalam jangka waktu 2 tahun. Dan tentunya lafaz yang kedua ini yang mencocoki perkataan sebelumnya, kawan. Kenapa? Karena dia menganggap menghafal wahyu itu asyad, sehingga tentunya itu yang lebih lama. Jadi dia menghafal wahyu lebih lama 3 tahun dan Quran 2 tahun. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Ini yang benar dari 2 pilihan yang diragukan tadi. Dan taujihnya sama seperti tadi, dibangun di atas madhab yang batil yang dimiliki oleh Harits Al-A'war dengan pemahaman Syiahnya. Dan bagi mereka memang fanifillah Al-Quran itu rendah. Bahkan yang parahnya mereka menganggap Quran kita itu tidak ada 6/3 dari dari Quran mereka. Qala rahimahullah wa haddatsani Hajjaj, masih sama yaitu Hajjaj ibn Sya'ir. Qala haddatsani Ahmad wa huwa ibn Yunus sama. Qala haddatsana Zaidah ibn Qudamah an Mansur ibn al-Mu'tamir, telah kita lewati. Tayyib. Wal Mughirah ibn Miksam an Ibrahim An-Nakhai annal Haritha uttuhim, bahwasanya Harits tertuduh. Nah, maksudnya uttuhim ai ittahamahun nasu bisu'i rawiyatihi wa fasadi aqidatih. Manusia menuduh dia dengan buruknya pemahaman dan rusaknya akidah. Kenapa? Karena hulu dalam pemahaman Syiah, kawan. Ini tuduhan atas Al-Harits Al-A'war sehingga ditinggalkan hadisnya. Qala rahimahullah wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Jarir an Hamzah Az-Zayyad. Nah, Hamzah Az-Zayyad, akhwan, yaitu Hamzah ibn Habib Ibn Umarah Az-Zayyad. Nisbah kepada Az-Zayyad, yaitu kepada pekerjaannya. Fa'al, nisbah kepada Zaid, suka ngurusi minyak. Mungkin dia seorang pedagang minyak. Seorang thiqah. Atau
disimpulkan oleh Al-Hafidz, disihahkan oleh Ibnu Ma'in. Nah, dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, saduqun zahid rubbama wahim. Dan beliau seorang muqri, akhwan, walaupun qiraahnya banyak tidak disukai oleh para imam. Taib qiraah Hamzah Az-Zayyat ini, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ajurri, meriwayatkan dari Ahmad bin Sinan, kana Yazid ibn Harun yakrahu qiraata Hamzah karahiyatan syadidah. Nah, Yazid ibn Harun sangat membenci qiraah Hamzah. Nah, bahkan Ibnu Mahdi mengatakan, "Lau kana li sultan ala man yaqra'u qira'ata Hamzah la auja'tu dhahrahu wa batnah." Seandainya aku memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan atas orang yang membaca dengan qira'ah Hamzah, aku akan pukul punggung dan perutnya. Taib. Kenapa ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ikhwan? Yuridu ma fiha minal maddil mufrid was-saqt wa taghyiril hamz fil waqf wal imalah wa ghairi dzalik. Ini kenapa para imam membencinya, walaupun sebenarnya ini termasuk qiraah yang mujma' alaih, qiraah yang diterima. Naam. Cuman beberapa imam, di antaranya bahkan Abu Bakar bin Ayyash mengatakan qiraah Hamzah indana bid'ah. Ibnu Duraid mengatakan, inilah ashtahi an yakhruja minal Kufah naam qiraatu Hamzah. Aku sangat ingin keluar dari Kufah qiraah Hamzah ini. Maksudnya tidak ada di Kufah qiraah beliau. Nah, kenapa kok dibenci? Kata Imam Zahabi, karena padanya mat yang berlebihan, kemudian banyak saktah, kemudian pengubahan Hamzah dalam waqaf, juga adanya imalah dan yang lainnya. Adapun dari sisi keabsahan qiraah tersebut, ikhwan, kata Imam Zahabi, waqad in'aqada al-ijma'u bi akhirih ala talaqqi qiraati Hamzah bil qabul. Sehingga kebencian tersebut bukan berarti apa qiraah ini qiraah yang batil, tapi itu pendapat mereka para imam tersebut. Nah, padahal qiraah Hamzah termasuk qiraah yang mujma' alaih. Dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah, ma qara'a Hamzah harfan illa bi athar. Tidaklah Hamzah membaca satu huruf pun kecuali dengan athar. Naam. Ini dari sisi qiraah Hamzah, Hamzah Az-Zayyat, Hamzah ibnu Habib bin Umarah. Selain dia sebagai perawi hadis, juga beliau seorang muqri, ahli qiraah, bahkan memiliki qiraah tersendiri. Naam, yang beliau riwayatkan, sehingga qiraahnya qiraah tersebut dinisbahkan kepada beliau, qiraah Hamzah.
Qal sami'a Murrah al-Hamdani min al-Harith syai'a. Faqala lahu uq'ud bil bab. Qala fadakhala Murrah wa akhadha sayfahu. Qala wa ahassa al-Harithu bisyarri fadhahab. Hamzah mengatakan Murrah al-Hamdani, yaitu Murrah bin Syarahil al-Hamdani, seorang thiqah ahli ibadah, mendengar dari Harits sesuatu. Syai'an di sini ay minal bid'ah. Jadi Murrah al-Hamdani mendengar berita tentang Harits, bahwasanya dia seorang yang berpemahaman bid'ah, yaitu bid'ah Syiah Rafidhah. Maka Murrah mengatakan kepada Harits, uq'ud bil bab. Maksudnya apa? Duduk di depan pintu, tunggu aku. Maka qal fadakhala Murrah. Hamzah mengatakan Murrah pun masuk ke rumahnya, wa akhadha sayfah, kemudian mengambil pedangnya. Mengambil pedangnya dan kemungkinan ingin menakut-nakuti Harits sebagai bentuk pengingkaran atas apa? Atas keburukan akidah yang dimiliki Harits al-A'war ini. Qala wa ahassa al-Harithu bisyarr, dan Harits merasakan atau mencium gelagat yang tidak baik, gelagat buruk ketika diperintahkan untuk duduk di pintu. Maka dia pun kemudian pergi, khawatir nanti betul-betul dia ditebas dengan pedang atau yang lainnya. Intinya dia mengira sudah merasakan ada gelagat tidak baik, akhirnya pergi, meninggalkan tempat tersebut, menyelamatkan diri. Taib. Ini juga athar ikhwan masih berhubungan dengan Harits al-A'war yang yang dicela dari sisi akidahnya dan hadisnya dilemahkan. Taib. Juga padanya ikhwan menunjukkan bagaimana pengingkaran para salaf kita terhadap mereka-mereka yang memiliki pemahaman batil, apalagi pemahaman Syiah yang pada zaman sekarang semakin merebak dan mereka banyak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Menimbulkan kerusakan di muka bumi dengan pemahaman yang rusak dan juga dengan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang merusak, menimbulkan pertumpahan darah, pembunuhan. Nasallallahu al-afiyah. Oleh karena itulah jangan sampai kita lalai dalam doa-doa kita ya akhwani fillah untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menghancurkan orang-orang Rafidhah ini. Orang-orang Rafidhah ini yang sungguh keberadaan mereka di muka bumi menimbulkan kerusakan yang banyak. Terkhusus permusuhan mereka yang sangat kuat terhadap ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana kita lihat bagaimana keadaan mereka di negeri Yaman, membuat kerusakan, membantai, tidak peduli siapa yang dibantai. Walaupun para penuntut ilmu yang tidak pernah berurusan dengan masalah politik dan kekuasaan, tidak selamat dari keburukan mereka. Kenapa? Karena perang yang mereka pancangkan bukan hanya sekedar perang untuk politis dan kekuasaan, tapi juga untuk memperjuangkan ideologi batil. Sehingga penuntut ilmu menjadi musuh utama orang-orang Rafidhah yang akan mereka musuhi dan hancurkan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Banyak-banyak berdoa ikhwani fillah. Demi kehancuran mereka. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu